Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma Khususnya shalli mereka alaihi. Umi izin bertanya bagaimana wudunya kalau ada luka darah di kaki dan kalau sholat ada darah di kakinya juga. Bagaimana Umi? Syukran. Jadi kalau memang ada luka darah yang keluar terus menerus, maka di stop dulu dong. Di stop ya, bisa anda bersihkan, lalu setelah itu Anda tutup dengan bebat dengan perban gitu ya. Nah, di kakinya nih di bagian mana? Artinya kalau di kaki adalah di anggota wudhu, maka nanti istilahnya ada istilah jabiroh gitu ya. Jabiroh artinya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, maka nanti wudhunya Anda itu harus digabung antara berwudhu dan bertayamum. Kalau misalnya di kakinya kaki-kaki yang memang harus dibasuh pada waktu wudhu gitu ya. Jadi contohnya anggap aja di batasnya kan sampai pergelangan kaki, mata kaki ya, batas sampai mata kaki itu batas kaki yang wajib dibasuh dalam wudhu. Anggap kenanya tuh di jempol misalnya, jempol Anda keluar darah terus menerus gitu ya. Akhirnya gimana nih? Maka bersihkan dulu, lalu Anda tutup gitu ya. Kalau memang nanti darahnya keluar terus-menerus, maka harus ditutup kayak dengan perban begitu. Kalau memang ternyata perbannya tuh sampai harus melingkar, nggak bisa cuma sekedar di atas lukanya, ya, nggak bisa ditahan dengan obat, tapi memang harus diperban, ya sudah harus diperban. Maka nanti berwudunya gimana? Berwudunya kalau jadi Anda ketika ini memang adalah pakai perban gitu ya, lalu Anda berwudu, maka nanti ketika sewaktu membasuh kaki itu ya, sebelum membasuh kaki maka nanti Anda bertayamum terlebih dahulu. Ini kalau dalam mazhab kita seperti itu. Jadi Anda bertayamum terlebih dahulu, baru jadi setelah misalnya basuh wajah, basuh tangan, udah biasa nih dibasuh, yaitu ngusap kepala. Maka sebelum basuh kaki Anda lap dulu nih supaya kering, setelah itu Anda bertayamum, ngusap ke wajah sama ngusap tangan. Setelah itu baru setelah Anda bertayamum, maka lalu Anda membasuh kaki. Yang bisa dibasuh Anda basuh, yang nggak bisa dibasuh Anda usap di atasnya dengan air. Jadi seperti itu cara berwudunya. Nah, terus apakah harus diqodho atau tidak diqodho? Nah, ini dilihat karena ini bukan di anggota tayamum ya, bukan di anggota tayamum. Jadi ini dilihat kalau ternyata Anda meletakkannya dalam keadaan Anda punya wudu ya, Anda menggunakan perban dalam keadaan punya wudu, maka nggak wajib diqodho. Tapi kalau Anda meletakkannya dalam keadaan Anda berhadas, maka nanti wajib diqodho karena Anda tidak bisa membasuh secara sempurna. Jadi seperti itu. Karena kalau anggota wudu di kaki itu bukan anggota tayamum. Anggota tayamum wajah dengan tangan. Kalau di wajah dan tangan itu di situ ada jabiroh, maka mau diletakkan dalam keadaan apapun tetap wajib diulang. Karena Anda wudu nggak bisa sempurna, tayamum pun nggak bisa sempurna. Jadi seperti itu. Ya, dan ini memang prakteknya agak susah ya. Mungkin nanti kami akan membuat satu video ringkas ya tentang bagaimana penggunaan jabiroh. Bahkan ketika ada jabiroh, bagaimana sih cara berwudunya. Mungkin insya Allah nanti kita akan mengusulkan kepada tim ya untuk membuat supaya memudahkan para sahabat untuk bisa memahami praktek jabiroh ini secara langsung gitu insya Allah. Allah alam bisawab.